5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 nih, di tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Pada pembelajaran 3 kita telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi. Mari kita lanjutkan macam-macam aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia adik-adik. Di sini ada keragaman ekonomi di Indonesia. Pada pembelajaran 3 telah dijelaskan bahwa kondisi wilayah Indonesia itu mengakibatkan keragaman aktivitas ekonomi penduduk. Adik-adik telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi, yaitu di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Nah, selain 4 jenis tersebut, masih ada jenis aktivitas ekonomi sebagai berikut ini. Yang pertama adalah aktivitas ekonomi di bidang pertambangan adik-adik. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas atau disingkat migas, serta barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas itu adalah emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Ini adalah contoh-contoh barang tambang non-migas adik-adik. Potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat. Barang tambang itu bersifat tidak dapat diperbaharui, sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak adik-adik. Nah, ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa yang akan mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam ini tidak lekas habis, terutama untuk minyak, gas, dan batu bara adik-adik. Itu kan untuk membentuknya itu butuh waktu yang lama. Minyak itu berasal dari jasad-jasad hewan ya yang sudah tertimbun berjuta-juta tahun. Nah, di situ otomatis kalau tidak bisa diperbaharui, untuk mendapatkannya lagi butuh waktu yang lama. Kalau kita habiskan saat ini, kemungkinan masa mendatang kita akan kekurangan minyak bumi adik-adik. Jadi penggunaan barang tambang ya, baik migas ataupun non migas, harus kita perhatikan. Selanjutnya adik-adik, ada aktivitas ekonomi di bidang industri. Nah, amatilah aktivitas industri di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Apa yang dapat kamu simpulkan dari aktivitas tersebut? Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi adik-adik. Bahan mentah itu bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri ini dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri ini dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain adalah industri otomotif, konveksi, ini adalah industri konveksi adik-adik, elektronik, industri sepatu dan sandal, lalu ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Ini industri yang ada di Indonesia. Yang ketiga, ada aktivitas ekonomi di bidang perdagangan.
Potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda. Ada yang kaya akan potensi alamnya, ada pula yang miskin akan potensi alamnya. Nah, fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap-tiap daerah. Akibatnya, tidak setiap daerah itu mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembang aktivitas perdagangan. Nah, aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, barang dagangan itu dapat berupa hasil pertanian, hasil peternakan, perikanan, hasil hutan, dan barang industri. Nah, aktivitas ekonomi di bidang perdagangan ini biasanya akan kita jumpai di pasar nih adik-adik. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara maupun dengan perantara. Produsen dapat langsung menjual atau menyalurkan barang atau jasanya kepada konsumen. Jika ada perantara, produsen menggunakan perantara untuk menyalurkan barang atau jasanya kepada konsumen. Contoh perantara dalam perdagangan itu adalah pedagang besar atau grosir, agen, dan pedagang eceran. Pada perkembangannya, aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri loh. Kegiatan perdagangan antar negara ini dikenal dengan istilah ekspor dan impor. Itu aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Kita lihat selanjutnya adik-adik. Aktivitas ekonomi di bidang jasa. Nah, sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia ini dihubungkan oleh selat dan laut. Ya, untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan sarana transportasi. Di Indonesia, sarana transportasi ini meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Nah, kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Nah, ini adalah contoh jenis pekerjaan di bidang jasa adik-adik. Misalnya ya, di sini laundry, dokter, polisi, tentara, mekanik, pemadam kebakaran, guru, pengasuh. Ini adalah pekerjaan di bidang jasa. Adik-adik, apa informasi penting dari teks keragaman ekonomi di Indonesia tadi? Nah, informasi penting yang kita dapatkan dari teks tadi yang pertama adalah selain aktivitas ekonomi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan, juga terdapat aktivitas ekonomi di bidang pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan itu menyangkut pengolahan kekayaan alam yang ada di perut bumi, seperti pengolahan minyak bumi, gas alam, emas, timah, intan, tembaga, ya, biji besi, bauksit, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang industri itu menyangkut tentang cara pengolahan dari bahan mentah menjadi barang ekonomis yang memiliki jual yang lebih. Sebagai contoh, kulit sapi yang menjadi tas, kotoran ternak yang menjadi pupuk, ikan yang menjadi ikan kalengan. Itu aktivitas ekonomi di bidang industri. Lalu ada aktivitas ekonomi di bidang perdagangan yang menyangkut kegiatan jual beli antara produsen, distributor, dan konsumen.
Perdagangan ini dapat berupa jual beli di bidang pertanian, industri, perikanan, hutan, dan sebagainya. Selain itu, perdagangan itu dapat dilakukan dengan cara ekspor dan impor. Lalu informasi penting yang kelima adalah aktivitas ekonomi di bidang jasa itu menyangkut kegiatan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya seperti pemenuhan sarana transportasi, kesehatan, jasa pariwisata, perbankan, keuangan, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu informasi penting yang kita bisa ambil dari teks keragaman ekonomi di Indonesia. Adik-adik, nah sekarang bersama teman-teman sekelasmu, kalian bisa loh mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh setiap keluarga dari seluruh siswa di kelas kalian. Sajikan hasilnya dalam bentuk tabel nanti seperti di bawah ini. Dalam melakukan kegiatan ini, ingatlah untuk bersikap toleransi atas perbedaan di antara teman-teman sekelasmu. Jangan sampai mengejek teman atas ekonomi yang dilakukan keluarganya. Sebaliknya, jangan juga sombong nih, atau malah rendah diri atas aktivitas ekonomi dalam keluarga kalian sendiri. Setiap orang itu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kalian bisa tuliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Misalnya keluarga yang melakukan jenis aktivitas pertanian siapa saja, banyaknya berapa dalam satu kelas. Lalu yang menjadi pedagang berarti jenis aktivitas ekonominya dalam bidang perdagangan ada berapa orang. Kalian bisa bertanya kepada teman-teman kalian. Nah, setiap daerah dalam wilayah Indonesia itu mempunyai adat istiadat dan budaya daerah yang khas. Setiap warga masyarakat termasuk kita hendaknya bisa menunjukkan sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat. Sikap toleransi dalam masyarakat akan mewujudkan kehidupan yang damai. Bagaimanakah bentuk tindakan toleransi terhadap keragaman? Mari kita pelajari bersama-sama. Sikap toleransi terhadap keragaman. Toleransi itu berasal dari bahasa Latin adik-adik. Bahasanya adalah tolerare ya, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Nah, toleransi itu dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Berikut bentuk sikap toleransi terhadap keragaman suku, budaya, agama, ras, dan gender. Yang pertama, adik-adik, kita akan belajar tentang toleransi dalam keragaman agama. Kebebasan beragama itu dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya di pasal 29 ayat 2. Bunyinya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan adanya jaminan kemerdekaan beragama tersebut, segenap warga negara Indonesia hendaknya mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Jadi tidak boleh menjelek-jelekan agama satu dengan agama yang lain. Tidak boleh adik-adik, itu nanti terjadi malah perpecahan dan tidak ada persatuan dan kesatuan. Sikap toleransi antar umat beragama itu dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan sebagai berikut. Yang pertama, tidak menghina agama yang diyakini orang lain ya. Tidak boleh menghina ya. Kepercayaan itu adalah hak dari masing-masing orang. Yang kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Lalu yang ketiga, menghormati agama yang diyakini orang lain. Beribadah dengan baik sesuai agama yang dianut. Hormat menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama. Memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. Lalu berikutnya, menjaga kerukunan antar umat beragama.
intern umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah. Ini tadi adalah contoh-contoh sikap toleransi antar umat beragama. Jadi adik-adik, kalau kalian memiliki teman yang berbeda agama dengan kalian, kalian tidak boleh menghina, tidak boleh memaksakan agama kalian kepada orang lain, dan harus saling menghormati. Berikutnya adalah toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia itu terdiri atas beragam suku dan ras. Tiap-tiap suku bangsa itu pasti mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Nah, ciri suku bangsa yang didasarkan atas fisik ya atau tubuh itu disebut dengan ras. Jadi, setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Oleh karena itu, tercipta keragaman ras adik-adik. Mungkin kita yang tinggal di Jawa dengan orang yang tinggal di Papua secara fisik akan berbeda adik-adik, karena memang terjadi perbedaan ras ya, ras antara orang Jawa dan ras dengan orang Papua. Nah, terhadap keragaman yang ada, kita harus saling menghormati dan mengembangkan sikap toleran. Mengapa demikian? Alasannya masyarakat Indonesia yang terdiri atas suku dan ras ini pada dasarnya merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi kita walaupun berbeda ras, tapi kita itu satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi dengan sikap toleransi antar suku dan ras, diharapkan akan terjalin persatuan dan kesatuan bangsa hingga dapat memperkukuh NKRI. Sikap toleran dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun adik-adik. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dalam pergaulan sehari-hari, kita harus bisa menerima suku-suku dan ras dari bangsa lain. Nah, kalian lihat di sini ya, walaupun mereka berbeda suku, berbeda ras, tapi mereka tetap bermain bersama adik-adik. Itu adalah wujud dari sikap toleransi. Ya, itu tadi ya. Berikutnya adalah toleransi dalam keragaman sosial budaya. Indonesia ini terdiri atas berbagai daerah adik-adik. Tiap daerah itu dihuni oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan sosial dan budayanya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat keragaman sosial budaya. Nah, keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. Kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya senantiasa menghormati, melestarikan dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial budaya Indonesia. Bagaimanakah caranya? Nah, caranya ini nih adik-adik. Tentu saja dengan bersikap toleran demi mempertahankan keanekaragaman sosial budaya dalam bentuk tindakan seperti berikut. Yang pertama, bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. Jangan bangga terhadap kebudayaan dari luar negeri. Menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya, menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya, serta melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. Ini ya sikap toleran untuk mempertahankan keanekaragaman sosial budaya di Indonesia. Yang keempat adalah toleransi dalam keragaman
gender adik-adik dan mengembangkan kesetaraan gender. Gender itu apa tuh? Gender itu jenis kelamin adik-adik ya. Tuhan telah menciptakan manusia itu dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat itu sejajar. Jadi tidak ada laki-laki itu lebih tinggi derajatnya, perempuan lebih rendah. Tidak ada adik-adik. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan dapat mengambil peran yang berguna bagi sesama manusia lainnya. Anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kebersihan dan kerapian tempat tinggal. Bukannya kerapian tempat tinggal itu tugasnya anak perempuan saja, tidak. Tetapi di sini anak laki-laki dan perempuan sama harus menjaga kebersihan dan kerapian tempat tinggal. Nah, siswa perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ketua kelas seperti halnya siswa laki-laki. Nah, adik-adik, keragaman gender itu dapat menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia. Apabila masyarakat Indonesia menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama, adapun sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati keragaman gender adalah sebagai berikut ini adik-adik. Yang pertama, tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan saat berteman ya. Memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Lalu tolong menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Ya, itu adalah menghormati keragaman gender yang ada di sekitar kita. Jadi jangan sampai begini, aku hanya mau main sama anak perempuan saja, kan aku perempuan. Aku gak mau bermain sama anak-anak laki-laki. Itu tidak boleh adik-adik. Adik-adik, apa informasi baru yang kamu dapatkan dari bacaan sikap toleransi terhadap keragaman tadi? Banyak ya informasi baru, ini Kak Citra hanya sebutkan beberapa contohnya saja. Toleransi itu dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Kita harus menghargai keragaman agama, suku, dan ras, lalu sosial budaya, serta keragaman gender. Dengan adanya sikap toleransi terhadap agama, suku, ras, sosial budaya, serta keragaman gender, diharapkan akan terjalin persatuan dan kesatuan bangsa sehingga bisa memperkukuh NKRI. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.